Selamat siang, Prof. Ridwan. Kami dari kelompok 19 mau mempresentasikan proyek website Koperasi YPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya William Wijayandoyo dengan NIM 24N20004. Saya Michael Felix Wibowo dengan NIM 24N10017. Saya Ventio Gracianda Wijanarko 24N10018. Sebelum memulai presentasi, kami akan menunjukkan foto kami bersama dengan klien dari YPD. Ini foto kami kemarin bersama Bu Ukti beserta kertas ini persetujuan tangan kalau misalkan kita sudah mengerjakan. Ini scan dari lembar persetujuannya sudah ditandatangani. Lalu awal ini ada halaman login yang akan dipresentasikan oleh teman saya Vendio. Oh, ini halaman login ini untuk bisa ke mana ya? Kita bisa mengisinya dengan login sebagai admin atau sebagai anggota, dan kami juga sudah menyediakan fitur Google. Jadi jika pelanggan atau pengunjung ingin masuk dengan akun Google bisa langsung menggunakan masuk Google. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Felix. Ini adalah halaman pendaftaran untuk anggota kita, untuk menjadi anggota. Ini kita bisa masukkan username dan passwordnya, dan nanti akan masuk di database kita. Ini adalah halaman lanjutannya fullnya. Dan setelah kita mendaftar dan login, ini adalah landing page yang dashboard yang akan kita temui. Ini halaman penuhnya. Dan ini ada juga halaman tentang kami yang menjelaskan Koperasi Mulia Prasa Danarta ini. Ini juga ada arti warna dari logo koperasi ini. Dan ini adalah halaman simpanan untuk mengajukan simpanan yang ingin kita beri ke koperasi ini. Dan bisa dilihat di tombol itu juga kita bisa dipencet untuk mengisi form yang berisi informasi yang kita butuhkan untuk melakukan simpanan. Ini ada simpanan lain, yaitu simpanan depo kita. Ini bina anggaran, simpanan bina anggaran. Dan ini juga simpanan taruta. Nah, di sini kita bisa melihat seperti total simpanan yang sudah kita tabung di koperasi ini, dan jika kita ingin mengambilnya juga bisa. Nah, di sini untuk halaman ini kita bisa mengajukan pinjaman yang bersifat mingguan, dan ini juga ada tombol yang untuk mengisi form untuk mengajukan pinjamannya kepada koperasi ini. Dan ini adalah satu pinjaman lagi, yaitu pinjaman bulanan. Nah, di sini kita bisa melihat tombol untuk mengisi form untuk mengajukan pinjaman kita ke koperasi ini. Dan ini di sini kita bisa melihat total pinjaman yang sudah kita lakukan dan bayaran yang tagihan yang belum kita bayarkan kepada koperasinya. Dan ini juga ada halaman notifikasi pengguna untuk misalkan seperti kayak tagihan yang belum dibayar, atau ada misalkan informasi lain yang koperasi ini bagikan kepada seluruh anggota atau penggunanya. Dan halaman selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ventio. Ini ketika anggota yang sudah mendaftar akan ingin mengecek riwayat transaksi dia, entah itu dia mau pinjam atau mau menyimpan
penyimpanan di pilihan simpanan tadi atau pinjaman tadi akan tembus ke sini. Ini saya ingin lihat. Lanjut. Nah, di sini adalah bagian admin. Udah, lanjut. Nah, bagian admin ini akan dijelaskan oleh teman saya, William. Silakan, Will. Jadi ini dashboard utama admin. Tadi kalau misalkan dari login dan di login itu kan bisa pakai username atau password atau pakai Google. Tapi kalau misalkan di database itu sudah kayak ada peran admin, itu nanti otomatis masuk ke sini, bukan ke landing page yang awal tadi. Nah, di sini ada ringkasan-ringkasan kayak ringkasan untuk simpanan, pinjaman yang belum lunas, ada jumlah anggota aktif, ada juga notif jika misalkan ada anggota yang mengajukan pinjaman, tapi pinjamannya belum disetujui, belum di ACC. Terus ada juga grafik analisis buat simpanan dan pinjaman untuk koperasi. Selanjutnya itu ada halaman manajemen anggota. Nah, jadi di sini tuh bisa lihat kayak data-data anggota, misalkan NIK, alamat, terus jumlah pinjaman dan simpanan buat anggota itu, mungkin statusnya masih calon. Kalau misalkan mau di ACC biar jadi anggota aktif, itu bisa di sini juga. Terus ada dua tombol, itu ada registrasi anggota baru dan ada lihat status anggota. Nah, registrasi anggota baru itu gunanya untuk meregistrasikan anggota baru. Misalkan admin ini mau nambahin anggota baru, bisa dari sini langsung tanpa anggota mungkin perlu bikin akun dulu. Jadi misalkan data-data dikumpulkan ke admin dan admin memasukkan, itu bisa lewat sini. Terus ada status anggota, ini untuk melihat status anggota koperasi, tanggal bergabung kapan, misalkan mungkin keluar atau statusnya masih apa, bisa dilihat di sini. Terus ada menu laporan. Menu laporan ini ada dua, ada laporan simpanan, ada laporan pinjaman. Kalau laporan simpanan, oh enggak, laporan pinjaman dulu. Itu ada ringkasan sisa pinjaman, terus pinjaman dicairkan seluruhnya, ada jumlah pinjaman disetujui, anggota aktif yang sedang meminjam, itu ada semua di sini. Terus pencairan pinjaman, penerimaan angsuran. Ini ada grafik juga, misalkan pencairan sama angsuran dalam jangka waktu 12 bulan. Ada daftar pinjaman yang mungkin disetujui, ada yang sudah lunas, ada yang masih pending karena belum di ACC. Ada riwayat transaksi juga, misalkan pencairan pinjaman atau ada pembayaran angsuran, itu semua ada di laporan pinjaman. Berikutnya ada laporan simpanan, sama seperti tadi, ada ringkasan-ringkasan juga, total saldo, total setoran, jumlah anggota aktif dan penarikan. Lalu ada daftar simpanan per anggota, jadi itu list semua simpanan ada di sini. Ada ringkasan transaksi buat bulan ini, misalkan bulan ini ada yang nyetor berapa, ada yang menarik berapa, itu ada semua. Riwayat transaksi juga ada buat simpanan, terus ada grafik juga lah buat setoran sama penarikan. Lanjut, ini ada halaman notifikasi admin. Jadi kalau misalkan ada anggota yang pinjamannya harusnya cicilannya dalam 1 minggu ini tapi belum dibayarkan, itu nanti bakal masuk di notifikasi admin, bakal muncul. Terus misalkan ada pengajuan pinjaman baru yang belum di-ACC juga muncul di notif. Kalau ada yang pembayaran juga terlambat juga ada. Berikutnya ini ada halaman peran pengguna. Jadi misalkan ada admin yang baru bikin akun dan memang belum dapat akses admin, bisa diubah dari sini, nggak perlu dari database juga. Itu otomatis nanti di sana berubah. Jadi kalau misalkan akun baru itu jadi admin, maka login langsung masuk ke halaman admin ini. Sekian dari kami. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Prototype.